Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, nama saya Hardian Lutfi Prasetyo. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengetahuan saya terkait dengan physical layer. Untuk physical layer ini kurang lebihnya saya akan menyampaikan terkait apa itu physical layer, beberapa fungsi dari physical layer, dan jenis-jenis media perantara yang digunakan oleh physical layer. Sebelum itu, saya juga akan menyampaikan sedikit intro mengenai OSI layer sebagai gambaran kenapa saya menyampaikan topik ini. Oke, langsung saja kita membahas sedikit mengenai apa itu OSI layer. Seperti yang kita ketahui, OSI layer merupakan standar komunikasi yang digunakan pada sistem jaringan komputer. OSI layer sendiri memiliki 7 bagian, atau biasa disebut dengan layer. Ada application layer, lalu ada presentation layer, ada session layer, ada transport layer, ada network layer, data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi tersendiri agar sebuah data informasi dapat dikirimkan dengan selamat dari end device ke end device lainnya. Nah, lalu kita lanjut masuk ke layer yang paling dekat dengan user atau disebut dengan application layer. Application layer menyediakan layanan kepada pengguna dengan menampilkan data informasi tersebut serta mendapatkan data dari presentation layer. Gampangnya, yang menampilkan ke layar kalian di HP dan di laptop. Contohnya, ada di kanan layar kaca Anda ini adalah contoh dari application layer yang ada di laptop saya. Lalu lanjut ke presentation layer yang tadi sudah sempat disebut di application layer. Presentation layer sendiri menangani pemrosesan sintaks data dari seperti konversi format yang biasa kita dengar seperti .doc, .xlx, .txt, dan lain-lain. Selain itu, dia juga menangani enkripsi dan deskripsi data. Nah, itu tuh yang mengamankan data kita agar tidak bisa dibaca langsung isinya. Lalu, selanjutnya ada session layer. Session layer ini mengelola urutan dan alur kejadian untuk memulai dan mengakhiri sambungan jaringan. Sebagai contoh, ada dua orang yang bertemu. Pasti bersapa untuk memulai komunikasi dan diakhiri dengan salam penutup. Tidak mungkin kita langsung memulai percakapan tanpa adanya pendahuluan. Pasti nantinya kita akan bingung. Seperti ini kan? Dia akan memulai hello, lalu dilanjut, dijawab dengan hi. Lalu setelah selesai dia akan berkata, okay, see you next time. Lalu diakhiri dengan bye. Seperti itu. Nah, kalau di device langsung, dia contohnya akan seperti ini. Dia mau mengirimkan, I want to send you a picture. Nah, lalu dijawab oleh penerimanya, okay, please send it to me. Kirimkan ke aku. Lalu pengirimnya nanti akan mengatakan, oh, ini saya kirimkan. Nah, nanti penerimanya juga akan mengatakan, kalau sudah selesai, okay, saya sudah menerima semuanya. Lanjut ke transport layer. Transport layer mengatur segmentasi, transfer, dan pembentukan ulang data. Mengurutkan data yang dikirimkan dari hasil komunikasi yang dilakukan antara end device. Contohnya nih, saya punya sebuah jaringan seperti ini ya. Saya mau mengirimkan data dari saya yang ada di ujung kiri atas dan teman saya yang ada di ujung kanan bawah. Nah, data atau informasi yang saya ingin kirimkan itu dibagi menjadi dua buah paket ya. Di sini namanya. Nah, paket tersebut nanti bisa dikirimkan melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur ini. Ya. Nah, nanti keterima di tujuannya. Nah, yang jalur selanjutnya adalah yang jalur ini. Nanti juga akan diterima oleh paket selanjutnya. Nah, saat pengiriman ini mereka akan dikirimkan
secara bersamaan. Maksudnya yang hitam itu tadi kita kirimkan, selanjutnya langsung yang merah juga ikut dikirimkan. Nah, jika yang merah ini lebih dahulu datang, nanti oleh layar transport ini dia akan diurutkan. Sehingga yang hitam itu diurutkan paling awal, lalu yang merah diurutkan paling akhir. Jadi istilahnya paketnya ini nanti akan ditunggu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah network layer. Nah, network layer ini membentuk data dari layer-layer sebelumnya untuk dibuat menjadi paket untuk dikirimkan ke layer atasnya. Biasanya berhubungan dengan komunikasi menggunakan IP address. Nah, di sini sudah ada IP address. Nah, ada jaringannya. Nah, ini jaringannya. Lalu saya mau mengirimkan sebuah paket tadi dari router yang pojok kiri atas ke router yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti dia akan mencocokkan dengan IP tabelnya, lalu dikirimkan ke tujuannya langsung. Nah, sampai. Lalu kita masuk ke data link. Nah, data link layer ini merupakan metode yang untuk bertukar paket data antara media jaringan. Hampir sama seperti komunikasi IP address, tapi dia menggunakan MAC address. Nah, MAC address itu apa? MAC address itu yang ada di port, masing-masing port dari device seperti ini. Ini port. Nah, ini punya alamat namanya MAC address. Di sini juga ada di laptop itu. Nah, biasanya di sini. Atau kalau di WiFi kalian, WiFi cardnya itu pasti punya yang namanya MAC address. Nah, selanjutnya ini contohnya, saya akan mengirimkan data dari yang paling kiri menuju ke paling kanan. Nah, dia akan mengirimkan ke portnya dulu. Nanti di switch, itu namanya switch yang di atas, ya dia akan mencocokkan dengan alamat-alamat yang dia punya. Nah, kalau dia sudah mencocokkan dengan alamat yang dia punya, dia akan meneruskan sesuai dengan port yang ditancapkan atau disambungkan dengan uh, uh, port tersebut, seperti itu. Nah, ini paketnya sudah terkirim ya. Lalu lanjut ke physical layer. Physical layer merupakan komponen jaringan yang bertanggung jawab mengaktifkan, menjaga, serta memastikan koneksi secara fisik antara pengirim dan penerima. Nah, kalau di jaringan nyata itu yang ini, dia berhubungan dengan atau terkait dengan apa yang menghubungkan antara dua device. Kalau di sini saya contohkan dua laptop ya. Dia bisa antara laptop dengan switch atau laptop dengan router atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai physical layer, pengertiannya, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsinya. Nah, physical layer itu memiliki banyak fungsi sebenarnya. Di sini saya hanya akan mengangkat 4 fungsi. Yang pertama adalah physical component, yang kedua adalah encoding, yang ketiga adalah signaling, dan keempat adalah bandwidth. Nah, mari kita masuk ke yang awal, yaitu physical component. Nah, physical component yang dimaksud adalah perantara yang digunakan untuk transfer data antara satu device ke device yang lainnya. Jadi di sini kita berhubungan dengan kabel dan wireless sebagai perantara pengiriman data. Selain itu, physical layer juga berurusan dengan yang namanya encoding. Nah, encoding di sini merupakan merubah data yang dikirim menjadi kode tertentu. Contohnya seperti ini, saya punya bit stream yang 10000010111. Nah, nanti dia akan diubah ke sandi sendiri ya. Jadi tidak
mesti nanti yang dikirimkan di kabel atau di wireless itu bentuknya sama seperti 1001 itu. Pasti nanti di encoding dulu menjadi sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah signaling. Signaling di sini yaitu proses pembangkitan sinyal yang digunakan berdasarkan jenis perantara yang digunakan untuk menyambungkan device. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan kabel tembaga, itu nanti sinyal yang dibangkitkan adalah seperti di bawahnya itu. Kalau fiber optis dia menggunakan light pulse, jadi nanti diterang atau digelap seperti itu. Nah, kalau wireless dia ada berbagai jenis, tergantung operator atau device itu ingin menggunakan apa. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas yaitu bandwidth. Nah, bandwidth di sini merupakan kapasitas dari media perantara atau kecepatan transfer dari data dari medianya, media perantaranya. Seperti contohnya kecepatan upload dan download. Nah, itu diatur juga di physical layer. Seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas tentang pengertian, lalu juga fungsinya, nah, kita sekarang masuk ke media perantara dari physical layer ini. Nah, kenapa kok kita harus membahas? Karena kita harus mengerti jenis-jenisnya. Nah, media perantara ini ada dua jenis, wire dan wireless. Nah, kalau wire atau kabel itu yang biasa kita lihat adalah pertama koaksial. Itu kita gunakan di TV ya. Lalu ada kabel ini UTP-STP yang biasa kita gunakan untuk internetan. Lalu ada kabel fiber optis. Nah, ini yang biasanya saat ini sedang gencar-gencarnya digunakan sebagai media juga untuk internetan. Lalu wireless atau nirkabel. Di sini dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya digunakan di jaringan telepon kita. Terus jaringan Bluetooth. Jadi device yang menggunakan Bluetooth itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang wireless. Lalu ada lagi yaitu Wi-Fi. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, lalu like dan share video-video kita. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video.